kesepakatan kelas kita ini harus kita patuhi ya, bukan untuk dilanggar. Kalau nanti tidak dipatuhi, coba sanksinya apa? Nah, ada itu yang namanya restitusi, tapi dia bukan hukuman. Bagaimana restitusinya itu dengan cara mendidik, Bapak Ibu, bisa nanti dibuka di materi ajar untuk belajar mandiri di disiplin positif. Yang kedua, mengajak murid-muridnya mengingat kesepakatan kelas yang telah disepakati. Setelah dibuat, disetujui, kemudian selalu guru mengingatkan kesepakatan kelas itu, bahwa itu adalah kebutuhan kita untuk kenyamanan kita semua belajar di kelas kita. Berikutnya yang ketiga, guru mengajak murid-muridnya menilai seberapa efektif pelaksanaan kesepakatan kelas. Kalau bisa, Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu tidak membebankan siswa, tapi dan itu memang harus kita kita lakukan untuk kelas itu supaya kondusif. Jadi bisa kesepakatan kelas itu dirubah kalau hasil dari monitoringnya atau dari evaluasinya kesepakatan itu kurang efektif. Itu dia. Kemudian, apa yang perlu perilaku guru yang dihindari untuk poin ketiga, bahwa poin ketiga itu adalah mengingat aturan kesepakatan kelas. Yang pertama, guru tidak menyebutkan kesepakatan kelas ketika menegur murid. Pasti kalau guru menegur itu pasti ada. Karena pasti ada siswa yang membuat tidak nyaman kita untuk masuk di kelas tersebut. Tapi guru tidak menyebutkan ketika guru melakukan teguran terhadap siswa itu. Kemudian yang kedua, guru melanggar aturan kesepakatan kelas tanpa mengakuinya. Jadi kesepakatan kelas itu berlaku untuk guru dan untuk siswa, bukan untuk siswa saja. Kalau guru melanggar kesepakatannya, ya itu tadi, harus kita akuin. Mohon maaf ya anak-anak, Ibu ini, karena berarti perlunya seperti itu. Di poin kedua itu, maksudnya, guru melanggar aturan kesepakatan kelas tanpa mengakuinya. Harus diakuin kesalahan kita. Itu udah kesepakatannya. Berikutnya, guru menerapkan aturan kelas tanpa mendiskusikan. Makanya tadi kesepakatan kelas harus disetujui oleh siswa di kelas kita. Karena katanya guru menerapkan aturan kelas tanpa mendiskusikan dahulu, harus didiskusikan, kemudian disepakati. Ya, itu dia. Itu 3 poin pada indikator keteraturan suasana kelas. Berikutnya penerapannya ke dalam pembelajaran. Ya, lanjut Bu Yul. Ya, penerapannya di dalam kelas. Yang pertama, guru itu penerapannya adalah guru mengadakan diskusi dengan seluruh kelas, dengan seluruh siswa, merumuskan aturan dan kesepakatan bersama. Misalnya, mari kita buat daftar aturan yang akan kita patuhi bersama. Berarti siswa dan guru saling berdiskusi untuk menyepakatinya. Yang kedua, guru mengajak murid untuk mengingat kesepakatan yang telah disepakati. Setiap awal pembelajaran, guru mengingatkan murid tentang aturan yang disepakati. Webinar. Misalnya, ingat anak-anak, kita sepakat tidak berbicara di saat teman lain sedang berbicara. Contohnya, kalau itu kesepakatan kelasnya, jadi selalu kita ingatkan. Anak-anak ingat bahwa kita sudah sepakat. Kadang-kadang kan begini Bu, di kelas
ketika ibu menyampaikan materi, ada juga anak yang ribut, kan gitu pasti keluhannya. Ribut kali kau, ini, kita marah gitu. Padahal tanpa marah pun kalau memang ada kesepakatan kelas itu, kita tinggal sebutkan aja. Tony, ingat kan kesepakatan kelas kita apa? Ya, kita sudah sepakat bahwa tidak berbicara di saat teman lain sedang berbicara. Itu dia, selalu kita ingatkan. Berikutnya yang ketiga, guru mengajak siswa menilai seberapa efektif pelaksanaan kesepakatan. Ya, secara berkala, secara terus-menerus, guru mengadakan refleksi bersama di kelas. Bagaimana menurut kalian pelaksanaan aturan kelas selama ini? Apakah ada yang sudah bisa kita rubah? Misalnya kalau bisa saja begini, kalau sepakat kelas, siswa tidak boleh datang tidak tepat waktu, contohnya. Terus itu udah dalam jangka waktu yang lama, kesepakatan itu memang tidak ada yang melanggar. Nah, kalau tidak ada yang melanggar, berarti kan berjalan. Nah, itu bisa diganti. Misalnya ketika kita lagi melakukan pembelajaran, ada hal-hal yang merusak fokus dalam pembelajaran, itu bisa kita ganti. Itu sudah efektif. Udah nggak ada siswa yang terlambat. Berarti itu bisa kita ganti kesepakatan yang lain. Karena tadi kita katakan jangan banyak-banyak, bisa 4 poin, 5 poin. Pokoknya tetap diingat. Nah, itu dia seberapa efektif pelaksanaan kesepakatan kelas. Kalau makin efektif, makin bagus, berarti bisa kita ganti. Atau kalau dia tidak efektif, ya itu harus selalu diingatkan. Begitu dia, itu contoh penerapannya. Ya, lanjut. Ya, ini ada contoh kesepakatan kelas, contoh Bapak Ibu punya contoh kesepakatan kelas. Tapi bisa juga ini digunakan. Nah, kalau saya buat di sini contohnya, kesepakatan kelas yang pertama, saya datang tepat waktu. Ada yang datang tepat waktu, tapi diam saja terus dia. Siswa itu diam, belum tentu juga dianya aktif dalam pembelajaran. Bahkan paham apa yang dikatakan guru. Ada. Dan ada juga yang tepat waktu, tapi dia mengganggu teman. Nah, kita tidak berharap yang seperti itu. Tapi datang tepat waktu dan siap belajar. Kalau belajar, kita juga sebagai guru tidak boleh menuntut siswa terlalu banyak. Contohnya, kita menuntut siswa seperti yang kita inginkan. Itu kan kita. Makanya kalau dia di pembelajaran di kurikulum merdeka, kita harus siap menerima siswa apa adanya. Karena karakteristik siswa ini berbeda-beda, tidak sama. Ada yang siswa patuh mengikuti semua keinginan orang tua atau gurunya. Tapi ini tidak seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa itu yang datang tepat waktu, siap belajar, keterangannya bahwa siswa harus datang di kelas tepat waktu. Bukan siswanya saja, guru juga. Siswa dan guru harus datang ke kelas tepat waktu dan membawa semua peralatan yang diperlukan untuk belajar. Kalau kita cek anak-anak kita, ya mungkin dia datang, pokoknya dia hadir, bahkan buku tulisnya ada juga yang nggak dibawa. Itu yang membuat kelakuan siswa kita yang membuat pusing guru. Dengan cara apa? Akhirnya marah-marah. Sekarang ini kan guru tidak bisa marah pada siswa gitu. Tapi caranya bagaimana mengikat supaya sikap siswa itu baik, yaitu dengan cara membuat kelas. Kemudian siswa harus bersiap untuk memulai pembelajaran ketika bel berbunyi. Itu dia, dan siap belajar. Ada yang masuk ke kelas masih pindah duduknya di mana-mana. Padahal ada di situ denah kelas.
tapi dia suka duduknya pindah ke mana-mana. Kalau sudah ada denah kelas, maka anak-anak harus kembali ke denah kelas. Bapak Ibu coba di refleksi kembali, sudah adakah denah kelas Bapak Ibu di kelas kita, di kelas Bapak Ibu yang Bapak Ibu aku, kalau belum ada, dilengkapi. Itu salah satu kelengkapan kelas. Dan yang kedua, guru siswa mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan diperhatikan apa yang disampaikan oleh guru, kan itu harapan kita. Itu contoh ya Bapak Ibu. Siswa harus mendengarkan dengan penuh perhatian ketika guru teman kelas berbicara. Itu artinya kelas kondusif itu kan saling menghargai. Bagaimana saling menghargai? Ya, ketika guru menyampaikan, harapan kita kan supaya siswa itu memperhatikan. Atau ketika temannya melakukan presentasi terhadap tugasnya, itu kan juga harus diperhatikan. Jadi itu bisa dijadikan kesepakatan kelas. Siswa tidak boleh menyela orang lain yang sedang berbicara. Ya, kadang-kadang hal-hal yang seperti itu karena perlu latihan. Tahunya dia itu tidak boleh, tapi karena itu udah kebiasaan, dia suka buat menyela. Jadi supaya itu tidak menjadi kebiasaannya, kita buat aja kesepakatan kelas di situ. Ya, selanjutnya, ya lanjut Bu Yul, itu contoh kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan yang ketiga, harapannya bersikap sopan dan hormat kepada semua orang. Ini karakter, masalah karakter. Nah, kalau di rapot mutu tuh di SMA 3 karakternya sudah warnanya hijau. Iya, di visi misi juga karakter itu kita menjadi prioritas, karakter yang unggul. Itu dia. Siswa harus bersikap sopan dan hormat kepada semua orang di kelas, termasuk guru, teman sekelas, dan staf sekolah. Alhamdulillah, siswa kita itu masih menghargai dan sopan santun terhadap gurunya. Walaupun ada juga siswa kita yang tidak ya. Biar minum dulu saya. Ya, Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan sampai di sini dulu? Bisa raise hand atau di kolom chat. Iya Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya boleh langsung raise hands ya, dan open kamera ya Bapak Ibu. Mohon maaf chat masih dikunci ya, masih kita kunci. Ya silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh. Ini Bapak Ibu yang raise hands, mohon saya minta konfirmasinya ya, apakah memang mau bertanya atau hanya terpencet saja ini Bapak Ibu. Ibu Farida, ada yang mau didiskusikan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bu. Terima kasih Ibu atas ilmunya dan kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan adalah sebelumnya perkenalkan saya Faridah dari SMP Negeri 5 Larak di Kalimantan Selatan. Yang ingin saya tanyakan kesepakatan kelas ini apakah hanya perlu dibuat di awal atau bolehkah misalnya kesepakatan kelas itu dibuat di pertengahan pembelajaran misalnya dengan melihat kondisi kelas yang tadi ada siswa yang tidak tidak menjalankan kesepakatan kelas begitu ya. Jadi kita buat atau kita tambah lagi kesepakatan di pertengahan pembelajaran ataukah hanya berlaku di awal saja kita buat kesepakatan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Farida. Boleh Ibu narasumber langsung ditanggapin? Iya, baik. Terima kasih Ibu Farida, pertanyaan yang bagus. Iya,
kesepakatan kelas itu kita berharap Bapak Ibu pas ini dilakukan di awal pembelajaran, di awal semester ini, di awal tahun ajaran. Kita buat kesepakatan kelas. Iya, tapi itu harus kita diskusikan bersama siswa dan kita putuskan dengan cara menyetujui. Begitu. Nah, kalau misalnya nanti mau dibuat dia dirubah, itu tadi kan dievaluasi kembali seberapa efektif kesepakatan kelas itu dibuat. Kalau mau kita rubah, misalnya di pertengahan, itu boleh-boleh saja, Ibu. Boleh-boleh aja. Tapi tetap itu harus disetujui bersama di kelas. Nah, maunya kita sebagai guru di awal ini kan udah awal semester ini, awal semester ganjil. Kita udah melakukan proses pembelajaran, tetap ya kita jalankan kesepakatan kelas kita. Boleh di awal pembelajaran. Tergantung terserah itu sama kita gurunya. Coba kita nanti nggak usah dulu, mungkin murid pasti terbaca itu sama siswa. Ibu ini di awal pasti mengingatkan ini terus. Nah, itu kan karena kebiasaan kita. Kita gini-gini tetap juga kita kelakuan kita direkam sama siswa. Pasti ini di awal Ibu ini menyampaikan ini. Jadi bisa aja di tengah juga. Jadi jangan dibaca sama siswanya bahwa kita menyampaikan kesepakatan kelas lalu di awal. Bisa aja di tengah seperti ini. Anak-anak, terima kasih hari ini sepertinya kita semua sudah tidak ada yang melanggar kesepakatan kelas kita. Di tengah pembelajaran juga boleh. Atau anak-anak di tengah pembelajaran, anak-anak siapa hari ini yang tidak memenuhi kesepakatan kelas kita. Jadi bisa di awal, bisa di tengah, Bu. Bahkan di akhir juga, Bu Farida, bisa juga kan? Kalau di akhir kita kalau anak-anak semuanya patuh dengan kesepakatan kelasnya, terima kasih anak-anak. Kamu adalah siswa yang hebat. Kita semua siswa yang hebat. Jadi tergantung kita, Bu. Kita mau di mana. Begitu Ibu Farida tentang kesepakatan kelasnya. Iya. Ketika Ibu Iya, terima kasih Ibu. Iya. Terima kasih Kalimantan Selatan. Iya. Baik, Bu. Ibu Bu Nur, apakah mau dilanjut kembali materinya atau kita buka sesi tanya jawab? Iya, mungkin sedikit lagi nih ya Ibu Yul, biar saya selesaikan dulu ya. Iya. Kesepakatan yang keempat itu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Saya pikir kalau kebersihan kelas dan kenyamanan lingkungan itu memang kalau saya menjadi poin yang paling utama. Kalau sudah bersih pasti pikirannya juga bersih dan kita lebih mudah. Jadi rekomlah untuk guru-guru saya, kebersihan kelas itu tolonglah menjadi kesepakatan yang ada di kelas Bapak dan Ibu, kebersihan dan lingkungan sekitar. Iya, karena itu juga ada di visi kita bahwa kita menciptakan lingkungan yang bersih seperti itu. Nah, apa itu isinya? Siswa harus menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar, bukan hanya di bangkunya aja, bukan hanya di lacinya, di sekitar siswa, di mana siswa berjalan. Ya, itu soal kebersihan harus dibuat. Jangan sampailah ada siswa yang mengatakan kebersihan ini bukan tugas kita kok. Ada kok yang tugas kebersihan. Bukankah kebersihan itu menjadi tanggung jawab semua orang? Bukan hanya petugas kebersihan saja. Nah, itu kalau bisa ketika mengakhiri di jam-jam akhir, Bapak dan Ibu, tolonglah kebersihan kelas itu selalu dijaga. Di awal, bisa aja di awal kelas, anak-anak, tolong itu rapi, bangku rapi, meja rapi. Kadang-kadang ada juga suasana kelas yang meja dan bangkunya udah entah gimana bentuknya. Kalau meja dan bangkunya aja tidak tersusun dengan rapi, bagaimana guru menyampaikan pembelajaran itu materinya secara terstruktur? Itu pasti berbeda. Saya memang kalau mengajar tidak bisa kalau kelas itu tidak
suasananya, kondisinya rapi. Kadang-kadang sering saya buat merapikan meja dan bangku, lihat itu ubin yang ada di bawah mejamu. Coba luruskan, inilah dia lurus ubinnya. Kadang-kadang ada meja yang kursi yang tidak teratur pun pembelajaran itu langsung dilanjutkan aja sama Bapak Ibu gurunya. Seperti tadi kan itu juga larangan, tidak boleh guru langsung memberikan materi pembelajaran, tapi harus mengkondisikan kelas dulu, siap dulu siswa kita, baru kita masuk ke materi. Itu harus membuang sampah pada tempatnya. Pernah sampai ada guru masuk di kelas, sampah berserak, kita bisa mengajar di sana. Tidak seperti itu yang diharapkan. Itu dia. Selanjutnya, siswa harus membantu membersihkan kelas setelah kegiatan belajar selesai. Ya, kebiasaan kita Bapak dan Ibu guru, tolong kebersihannya anak-anak itu partisipasi kita semua, tugas kita semua adalah tentang kebersihan kelas. Begitu dia. Selanjutnya, Ibu Yul, kesepakatan itu contoh ya, saya buat di sini ada 7 kesepakatan terkelas. Tapi kalau saya merekomkan jangan sampai 7 lah ya, buat aja 5, itu tadi kan contoh, bisa diambil 1. Kesepakatan yang kelima, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Iya, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, siswa harus berpartisipasi dalam pembelajaran dengan mengikuti instruksi guru. Makanya diperhatikan, kalau bisa buat situasinya bagaimana siswa mendengarkan instruksi kita, menyampaikan apa yang kita sampaikan, siswa murid kita harus paham supaya dia bisa mengikuti perintah guru, kemudian mengerjakan tugas dan mengajukan pertanyaan. Siswa harus saling membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Artinya, kelas yang kondusif itu adalah siswa yang saling membantu, saling bergotong royong. Kadang-kadang kalau ditanya, "Iya, Yuni, kenapa itu ada kertas di bawah mejamu?" "Bukan saya, Bu," gitu. "Bukan saya, Bu, kertasnya si ini," gitu. Padahal kalau diambil dia saja udah selesai. Kalau dia mempunyai jiwa yang, saling bekerja sama. Paling kalau dia tahu itu bukan pekerjaan dia, tahu dia misalnya orangnya siapa yang membuang sampah, kan dia siswa kita tinggal mengingatkan. Begitu dia. Jadi itu saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Kesepakatan yang keenam, menyelesaikan tugas tepat waktu. Dibiasakan siswa yang menyelesaikan tugas tepat waktu selalu di-reward oleh gurunya. Jangan menganggap bahwa kalau misalnya siswa tidak menyelesaikan tugas, terus dia tidak kurang mampu. Sebenarnya dia mampu tapi kurang disiplin aja terhadap waktu. Jadi dia menyelesaikan tugas tepat waktu. Semua siswa kita, kalau kita pakai kurikulum merdeka, semua siswa memiliki kemampuan. Tinggal waktunya saja yang berbeda untuk menerima hasil dari pembelajaran tersebut. Selanjutnya, siswa harus menyelesaikan semua tugas yang diberikan guru tepat waktu. Itu tadi kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi marah-marah kalau ada siswa yang tidak mengerjakan tugas. Tinggal ingatkan aja kesepakatan kelas yang keberapa itu, Nak? Tentang tugas kita yang tepat waktu, tinggal mengingatkan aja. Berikutnya, siswa harus mengerjakan tugas dengan rapi dan teliti. Iya, lanjut, Bu Yul. Ya, kesepakatan yang ke-7. Meminta bantuan jika membutuhkan. Meminta bantuan jika membutuhkan. Apa itu? Meminta bantuan jika membutuhkan, siswa tidak boleh ragu untuk meminta bantuan. Kadang-kadang anak kita memang agak-agak gengsi kalau meminta bantuan kepada temannya. Dia paksakan dia bisa menyelesaikannya sendiri. Ada yang seperti itu.
kita guru jangan menganggap bahwa siswa itu, semuanya perlu bantuan, jadi dia nggak akan bisa. Ada yang siswa sifatnya itu kayak introvert gitu, dia bisa menyelesaikan sendiri, dia bisa nggak butuh orang lain. Itu bukan sifat yang bagus kan, yang positif gitu, bukan. Karena memang, eee, memang manusia itu kan tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian guru selalu siap membantu kita sebagai guru harus siap membantu siswa dalam mengalami kesulitan belajar. Dalam kondisi apapun, siswa kita, tugas kita sebagai seorang guru membantu siswa sampai dia bisa mencapai cita-citanya, sampai dia mencapai apa yang dia inginkan, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang positif. Bagaimana caranya? Itu tadi, ada hal-hal yang boleh dilakukan guru, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan guru. Sebenarnya poin-poin itu juga banyaknya, banyak yang tidak boleh dilakukan guru, tapi di dalam penilaian, observasi nanti, di dalam penilaian kinerja itu, poin-poin yang ada itulah, poin yang dipaparkan itu tadilah yang harus kita perlihatkan, yang harus kita wujudkan di dalam kelas kita. Jadi bukan berarti masih banyak hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau masih banyak lagi hal-hal yang perlu dilakukan oleh guru, hal-hal positif banyak, Ibu. Tapi yang ada penilaiannya, ya itu penilaian yang poin-poin yang disampaikan tadi tersebut. Jadi Bapak Ibu, dengan ada indikator, dengan ada poin-poin yang seperti itu, yang kesepakatan kelas, apa tadi, keteraturan suasana, keteraturan kelas itu, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang diharapkan dari suasana keteraturan kelas, itu bisa kita dapatkan. Kalaupun tidak semua, setidaknya usaha kita ada. Usaha guru itu ada untuk mewujudkan keteraturan kelas itu. Karena Bapak Ibu nanti kalau itu ada indikator-indikator itu kan nanti masuk ke dalam penilaian asesmen anak-anak. Anak-anak itu kita nggak tahu anak-anak yang mana yang ikut asesmen karena diambil random. Kalau kita sudah biasa kita lakukan itu, artinya siapapun siswa kita yang mengisi asesmen itu dia melihatnya, oh iya kami ada kok kesepakatan kelas. Karena sepertinya bahasa kesepakatan kelas itu saat ini lagi viral gitu. Lagi di kurikulum Merdeka tuh lagi sering disebutkan. Karena itu memang salah satu strategi. Apalagi kalau sekarang guru juga kan memang banyak hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kalau misalnya dilakukan, akhirnya ujungnya apa? Nanti jadi kena pembulian atau tidak kekerasan di sekolah. Saya berharap Bapak Ibu kita dalam menjalankan tugas seperti halnya guru ini kan jasa, guru ini kan pahlawan tanpa tanda jasa. Kita membimbing siswa, sebenarnya hebat kita bisa membina siswa. Kalau bisa kita lihat siswa kita yang sudah tamat dan sudah jadi, ada rasa kepuasan tersendiri. Bahkan dulu saya waktu jadi siswa juga kalau guru marah-marah, guru memukul, nggak ada sampai orang tua yang melaporkan menjadi tidak kekerasan di sekolah, tidak ada. Tapi kalau sekarang kita nggak boleh marah, bercakap kasar aja pun nanti ada siswa yang mau mengatakan bully, itu udah kena pembulian, udah kena kekerasan di sekolah. Bahkan guru mencubit, apalagi guru mencubit sampai meninggalkan bekas, itu bisa jadi barang bukti bahwa dia melakukan tindak kekerasan di sekolah. Jadi saya pikir Bapak Ibu, inilah saat ini yang memang kita harus sadari bahwa kita guru yang harus hati-hati, tidak seperti pada zaman dulu atau hantam kromo aja mau jadi guru ya. Aku kan tugasku mendidik. Memang betul tugas kita mendidik, tapi kalau kita salah,
Ya kita kena, karena ada peraturannya. Apa itu peraturannya? Pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di sekolah. Nah, itu banyak macamnya. Jadi Bapak Ibu, mungkin program ke depannya sekolah kita akan melakukan sosialisasi tentang itu karena apa? Tugas kita semakin saat ini semakin berat. Bukan hanya padahal tujuan kita kan mendidik, mau menjadikan siswa kita. Kalau ada siswa yang siswa berterima kasih Bu, kalau saya nggak Ibu marahin, mungkin saya tidak menjadi orang seperti dia kalau dia paham seperti itu. Kalau dia memahaminya bukan tujuan pendidikan, akhirnya kita jadinya kena juga menjadi tindak kekerasan di sekolah. Mungkin itu Bapak Ibu, tetaplah semangat mengerjakan tugas kita. Kalaupun ada hal-hal yang membuat membatasi tindakan kita atau membatasi kita, ya mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa itu melindungi kita, Bapak Ibu. Mudah-mudahan niat kita yang menjadikan siswa kita menjadi siswa yang profil pelajar Pancasila itu akan terwujud. Mungkin seperti itu. Mungkin itu Ibu moderator yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke diskusi lah. Terima kasih Bu moderator. Coba lanjut nih Ibu. Ada lagi itu? Ibu ya? Kayaknya itu yang terakhir ya? Yang terakhir ya? Kesepakatan kelas yang ke-7 ya? Ibu Yul? Iya, ini Yang terakhir atau? ada terkait dengan ini. Konsekuensi dan peninjauan dan revisi. Masih ada satu slide lagi, Bu. Ya, mungkin dibukakan aja, kita bisa lanjut dengan diskusi. Dibukakan aja itu konsekuensinya. Ya. Ya, saya kembalikan ke Ibu moderator. Oh ya, ini satu slide lagi ya Bu Il ya. Ya, ada konsekuensi pelanggaran terhadap kesepakatan kelas akan dikenakan konsekuensi seperti teguran, catatan buku harian atau waktu istirahat tambahan atau jurnal guru atau catatan guru. Itu tegurannya Bapak Ibu, bukan teguran berupa hukuman. Contohnya misalnya pembayaran sanksi denda nggak boleh, atau lari-lari di lapangan nggak boleh. Apa itu sanksinya? Sama itu merupakan teguran lisan. Sama ketika kita juga guru tidak disiplin, ya sanksinya apa? Ya teguran lisan, catatan itu aja. Kemudian pelanggaran yang berulang dapat mengakibatkan konsekuensi yang lebih serius. Ya, sekali, 2 kali, pokoknya Bapak Ibu dibuat aja catatannya kalau dia melanggar kesepakatan. Jadi kalau dia berulang-ulang, ya boleh aja bolak-balik tidak mengerjakan tugas, ya konsekuensinya lebih serius. Seperti dipanggil orang tua. Jadi kalau misalnya kita itu tadi, kalau kita ada salah juga memberi tindakan kepada siswa, ya nanti ujungnya orang tua juga jadi datang marah-marah ke sekolah. Bagaimana caranya? Untuk itu ya dokumen Bapak Ibu harus dilengkapin. Misalnya kalau ada seperti kasus SMA 8 itu yang kemarin, misalnya dia tidak naik kelas karena masalah kehadiran, dokumennya nggak ada, dibuatnya dia tidak hadir, tapi dokumennya tidak ada, dokumen pemanggilan tidak ada. Jadi salah juga gurunya. Padahal ya kalau siswanya memang dia tidak hadir, ya udah dibuat aja teguran atau panggilan orang tua gitu.
Itu dia makanya konsekuensinya lebih serius. Kalau dia sudah serius begitu udah nggak lagi di guru, bisa aja itu di BP, supaya BP memanggil orang tua siswa. Jadi apapun tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh siswa, tugas guru adalah membina dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang menurut kita benar. Itu dia. Ya, peninjauan dan revisi kesepakatan kelas akan ditinjau dan direvisi secara berkala. Seperti pertanyaan Ibu Farida tadi, boleh saja kesepakatan kelas dirubah di tengah semester, bukan di tengah pembelajaran. Kemudian siswa akan dilibatkan dalam proses peninjauan dan revisi kesepakatan. Harus dilakukan diskusi bersama siswa apabila merubah kesepakatan kelas tersebut. Ya, mungkin itu yang terakhir. Apa ya, Bu Yul, yang terakhir? Terima kasih ya, Ibu Yul. Ya. Ya, selesai. Terima kasih. Saya Ibu Nur Maulita, SPD MSI, Kepala SMK Negeri 3 Pematang Siantar. Jadi Bapak Ibu peserta hari ini, peserta 3 hari ini, mohon maaf apabila ada materi yang tersampaikan tidak maksimal, tapi tetap kami menyampaikan bahwa kita saling belajar, kita berdiskusi, saling bertukar informasi. Apa yang dapat kami sampaikan, inilah yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, tapi tetap kita bisa saling berdiskusi, bertukar cerita. Mungkin ada Bapak Ibu dari luar instansi SMK Negeri 3 yang mau berbagi cerita praktik baik. Kami sangat senang sekali di sini juga mendengarkan bagaimana praktek Bapak dan Ibu berhasil dalam menangani siswa yang kurang disiplin. Mungkin itu saya kembalikan ke Ibu Yul, moderator. Ya. Baik Ibu, terima kasih ya sudah menyampaikan materi terkait dengan keteraturan suasana kelas. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengikuti ya di 3 hari ini, mulai dari materi yang pertama terkait dengan penerapan disiplin positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, dan keteraturan suasana kelas, tentu ini menjadi satu rangkaian ya, rangkaian pelaksanaan pembelajaran yang optimal, bisa kita lakukan secara optimal ya. Kalau kita lihat di hari ini ya, materi hari ini terkait dengan keteraturan suasana kelas, di poin yang kedua itu ada guru melakukan strategi pengelompokan ya untuk mengaktifkan keterlibatan siswa. Nah, dalam hal ini kan pengelompokan siswa yang baik itu kan tentu terkait dengan prinsip dari pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri ya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita mengaktifkan ya peran siswa dalam kelompok belajarnya, tentu ada prinsip yang lakukan ya Bapak Ibu, itu di materi yang semalam ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita masih ada waktu ini untuk berdiskusi ya Bapak Ibu. Kami persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya lihat di sini ya ada yang sudah raise hands. Ini saya konfirmasi kembali apakah terpencet atau memang ingin berdiskusi. Kepada Ibu Hermawati, kami persilahkan. Apakah memang ingin bertanya atau terpencet saja? Nampaknya terpencet ya raise hands-nya. Ibu Nur Fajri atau Ibu Ririn? Sepertinya terpencet saja ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin berdiskusi ya terkait dengan keteraturan suasana kelas ini, atau
mungkin yang ingin berbagi bagaimana menerapkan keteraturan suasana kelasnya gitu, atau yang sudah pernah berhasil. Kalau tadi Bu Farida, Ibu Faridah ya tadi ya, yang menyampaikan atau ibu yang sebelumnya mohon maaf ya, tadi menyampaikan dengan video pembelajaran gitu ya. Nah, boleh Bapak Ibu berbagi? Ya silakan Ibu Ruben ya. Ruben Molly itu Bu Haryati ya Bu ya. Ya silakan Bu Haryati. Terima kasih Ibu Nurmalita yang sudah memberikan arahan untuk bagaimana kita melaksanakan agar siswa kita itu tertib dalam segala hal, yaitu dengan kesepakatan kelas. Jadi yang ingin saya tanyakan itu masukan barangkali ya Bu. Kalau melihat dari yang kita terima tentang pembelajaran, apa saya katakannya, tentang kesepakatan ini mulai dari hari pertama sampai hari ketiga ini, melihat dari semuanya itu untuk lebih baik ke depan, dan ini sangat baik sekali, dan meringankan ya, sedikit meringankan tugas guru dalam hal membimbing anak-anak. Jadi alangkah baiknya kalau saran saya, bagaimana kalau kita menyampaikan hal ini, kesepakatan kelas ini kepada orang tua. Jadi sehingga mereka lebih mengerti dan lebih mengetahui lagi bagaimana mungkin kekurangan ataupun kesalahan ketidaktertiban anak murid kita, atau dengan cara kita menyampaikan kepada orang tua dengan membuatkan satu belangko atau apalah yang namanya ya Bu, membuatkan sehingga siswa, guru, dan orang tua memang benar-benar terlibat. Itu yang ingin saya sarankan. Terima kasih Bu. Bu, boleh Bu narasumber secara langsung untuk ditanggapi. Ya, baik. Terima kasih Bu Haryati sarannya untuk kemajuan sekolah kita, bagaimana kita membangun siswa yang berdisiplin, yang membangun juga kelas kita dalam kondusif. Jadi Ibu Har, mungkin kemarin kita udah dengar juga bahwa kesepakatan kelas itu tidak sama dengan peraturan sekolah. Memang kalau dia kesepakatan kelas, boleh Bu Har, nanti kita sampaikan ke orang tua. Tapi kalau dia tentang kesepakatan kelas itu kan mewujudkan kelas itu di kelas kita dan disetujui, disepakati bersama dengan siswa. Nanti kita masing-masing guru, kita bolehlah kita scan-kan dan itu kita sampaikan. Kita juga guru kan ada komunikasi juga dengan orang tua. Namun di sekolah peraturan yang harus dipatuhi itu memang sudah atas sepengetahuan orang tua. Contohnya kita masuk pukul 7.30, siswa tidak boleh terlambat, contoh. Atau siswa harus menggunakan seragam yang seperti kita itu ada nomornya ya kan. Nah itu orang tua semua udah tahu ada poin-poin peraturan sekolah yang ketika siswa kita masuk di sekolah SMK Negeri 3, peraturan sekolah itu sudah ditandatangani oleh orang tua. Kalau misalnya sekolah memanggil pihak orang tua ketika siswa melanggar aturan dan orang tua harus datang dan orang tua harus menanggapin, itu sudah ada. Yang itu yang saya ingat di peraturan yang orang tua bahkan ikut menandatangani bersama anak-anak. Iya. Nah, kalau di kesepakatan kelas kita ini kan menambah bagaimana kita guru supaya nyaman membuat kelas kita betul yang Ibu Har tadi sampaikan, supaya membantu guru. Sebenarnya kesepakatan kelas juga membantu guru, nggak perlu marah-marah. Nggak usah marah-marah lah kita ya Bu, biar sehat lah kita, biar enak lah kita, biar nggak dibilang juga sama siswa kita guru yang itu selalu diingat, selalu
diingat siswa bagaimana karakter kita juga begitu. Jadi mungkin kalau Bu Har bilang tadi itu disampaikan ke orang tua, boleh aja. Mungkin Bapak Ibu guru simpan itu kesepakatan kelasnya ketika nanti kan itu tadi kalau ada siswa yang berulang tidak taat sama aturan kesepakatan kelas berarti kan konsekuensinya itu lebih serius. Ketika itu lebih serius, dokumen itu tadi, makanya saya katakan dokumennya itu tadi semua harus ada. Begitu, supaya contohnya guru BP ada ya di sini ya, guru BP ya? Ibu Ruby ada nggak? Ada, Bu. Ya. Nah, jadi pasti kita nanti kalau udah di catatan dokumen siswa yang tadi nggak serius dia dengan kesepakatan kelas, pasti kita harus ke BP ya, Ibu Ruby ya, karena yang memanggil orang tua BP ya, Ibu Ruby ya. Iya. Jadi terima kasih Bu Har sarannya. Jadi Bapak Ibu kesepakatan kelas itu dibuat dan dokumennya itu harus dipenuhi supaya kita cobalah dulu bagaimana kita mengajar dalam keadaan rileks. Mudah-mudahan hasilnya itu maksimal. Bukan hanya siswanya aja yang perlu rileks, gurunya perlu rileks. Jangan marah-marah, jangan siswa terlambat, jangan marah. Ingatkan aja, ini loh kesepakatan kelas. Berarti udah sekali ya kau tidak memenuhi aturan gitu. Udah dibuat aja seperti itu. Ya, begitu ya Ibu Har. Oke, terima kasih. Baik Ibu, ini ada lagi nih yang raise hands, Ibu Ramlah. Tadi raise hands. Mau Ya, bisa dengar suara saya, Bu Yul? Iya, kedengaran Bu Ramlah. Selamat sore, Ibu narasumber dan semua yang hadir pada Zoom ini. Sepertinya materi hari ini membuat pembelajaran lebih sejuk dan manusiawi, Bu narasumber. Ya, betul. Ini Namanya Ramlah mana fotonya, kameranya. Bentar ya, Bu ya. Maaf. Oke, ya, Bu Ramlah. Ini Bu, ada yang ingin saya tanyakan. Kita kan di sekolah kita itu kan yang masuk berbagai mata pelajaran ya. Kemudian wali kelas itu membuat kesepakatan yang ditempelkan di depan dinding. Ya, Nah, gitu ya. Nah, kita sebagai guru mapel, apakah kita boleh membuat kesepakatan sendiri dengan menambahkan yang sudah ada? Nah, itu saja Bu pertanyaan saya. Berkaitan dengan mapel kita Bu, kesepakatannya gitu. ya. Itu saja Bu, makasih Bu. Kemana Bu? Yuk langsung. Bu, langsung saja Bu. Oke. Iya Bu Ramlah, saya juga berpikir seperti itu. Memang saya bilang wali kelas itu kesepakatan kelasnya harus disiapkan. Mungkin wali kelasnya bijak ya, terus langsung kesepakatannya langsung ditempelkan begitu. Tapi itu kan kesepakatan siswanya dengan si wali kelasnya. Jadi kesepakatan kelas itu bukan hanya dibuat oleh wali kelas, tapi semua guru mapel yang masuk di kelas itu harus memiliki kesepakatan kelas. Jadi mungkin kalau kesepakatan kelas yang dibuat juga hampir sama, siswa mungkin pasti ya apa namanya ya mungkin tidak terbebani sama gitu. Mungkin ada yang berbeda. Nah, perbedaan kesepakatan kelas itu kan termasuk juga menjadi karakteristik guru mapelnya itu terhadap siswanya. Nah, nanti siswanya itu selalu gini tuh, oh ibu bahasa Indonesia, ibu bahasa Indonesia yang lain itu, ih nggak boleh begini kita harus ini. Itu pasti diingat siswa, itu artinya itulah karakteristik kita yang membedakan dengan guru yang lain. Jadi kalau misalnya Ibu Ramla ada kesepakatan kelasnya, nggak apa-apa Ibu, tapi tetaplah mau ditambah pun kesepakatan kelas yang dibuat oleh
wali kelas ya nggak apa-apa, tapi ibu harus punya kesepakatan kelas sendiri. Tidak sama dengan wali kelas. Contohnya wali kelasnya misalnya, Pak Juliper gitu, guru RPL, guru teknologi informatika, pasti kan berbeda dengan, kesepakatan kelas ibu. Kalaupun sama itu ya nggak masalah gitu. Tapi ibu harus punya sendiri kesepakatan kelasnya. Mungkin karena, wali kelas itu merasa itu adalah kelasnya, ya udah ditempelkan aja. Kita yang nggak punya kelas, kan kita tetap punya catatan. Kalau bisa kesepakatan kelas itu buat ditempelkan di buku catatan siswa paling depan. Nah, kalau kalau buku catatan siswa kan nggak bergabung dengan catatan, guru-guru yang lain. Bagaimana caranya? Supaya siswa selalu ingat kesepakatan yang ibu buat bersama siswa ibu di kelas. Mungkin itu Bu Ramla, jadi bolehnya ibu buat kesepakatan kelas sendiri, boleh, tidak harus sama dengan kesepakatan kelas yang dibuat oleh wali kelasnya. Karena semua guru punya kesepakatan kelas sendiri. Nanti kalau saya bilang, semua sama kesepakatan kelasnya, baik busana, baik kecantikan, boga, kan berarti itu udah nggak dibincangkan lagi sama si siswanya, udah nggak disepakati. Tapi aturan yang dibuat oleh sekolah. Kalau aturan yang dibuat oleh sekolah kan satu peraturan, baik di busana, baik di kecantikan, di hotel kan satu. Tapi kalau kesepakatan kelas, itu tidak boleh satu, karena disepakati bersama siswa. Nah, mungkin itu Bu Rama. Kalau ada yang kurang maksimal, nanti kita diskusi di sekolah ya Bu Ramla. Ya, makasih Bu. Ada Ya, ide baru buat kesepakatan kelas di catatan anak-anak. ya, Terima kasih Bu. alhamdulillah Bu. Iya, baik Bapak Ibu ya, tadi itu sudah diskusi ya, ada diskusi kita ya terkait dengan keteraturan suasana kelas dan juga karena keteraturan suasana kelas ini masih berkaitan ya dengan kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelas ini memang harapannya ya atau follow up-nya itu adalah adanya kesadaran ya dari siswa kita ya untuk melaksanakan hal-hal positif atau disiplin positif ya yang sudah disepakati di awal. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu narasumber bahwa kesepakatan kelas ini boleh-boleh saja kalau mau kita revisi gitu, tetapi tetap dengan melibatkan dari siswa kita. Ya, Bapak Ibu, karena bisa jadi setelah kita laksanakan 1 bulan, 2 bulan gitu, namun ada hal-hal yang perlu kita revisi seperti itu. Ada yang memang siswa kita sudah tertib gitu, sudah disiplin dalam belajar. Mungkin ada lagi nih hal yang ingin kita kembangkan gitu. Nah itu boleh saja Bapak Ibu. Kuncinya tetap melibatkan yang namanya peserta didik ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di dalam chat itu sudah saya sematkan ya Bapak Ibu link daftar hadir dan juga ini beberapa pertanyaan bagaimana untuk mendapatkan link sertifikat ya Bapak Ibu. Jadi berhubung kegiatan ini merupakan diklat online, mohon izin sebentar ya Pak Supriyadi, berhubung ini adalah kegiatan diklat online dan sudah kita laksanakan selama 3 hari, dan nanti sertifikatnya juga berupa sertifikat diklat ya Bapak Ibu. Jadi di RHK itu ada khusus rencana mengikuti pelatihan atau pendidikan pelatihan yang terkait dengan pendidikan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh memilih RHK tersebut dan nanti mengupload ya dari sertifikat ini. Dan bagaimana kita mendapatkan link sertifikatnya Bapak Ibu sudah saya tampilkan juga di chat. Ya bisa bergabung di komunitas ya di PMM, kemudian di dalam
komunitas literasi ya, di PMM itu ada komunitas literasi. Linknya sudah saya bagikan, silakan bergabung di link tersebut dan kemudian ada pilih grup Telegram. Nah, nanti Bapak Ibu akan langsung tergabung di dalam grup ya, di Telegram itu ada grup komunitas literasi, nanti linknya akan kita bagikan. Ya Bapak Ibu, link sertifikatnya akan dibagikan di grup Telegram tersebut. Mungkin Pak Supriyadi tadi ada raise hands, ada yang mau ditanyakan Bapak sebelum kita menutup ya kegiatan ini? Atau sudah di chat ya Pak ya tadi ya? Ya, baik Ibu narasumber boleh kasih closing statement Ibu, kurang lebih 2 menit. Ya, terima kasih Ibu Yul. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung di kelas kita, sudah bergabung kita selama 3 hari mendengarkan informasi yang disampaikan oleh masing-masing narasumber pemberi informasi, dan saya sebagai Ketua Komunitas Belajar Internal SMK Negeri 3 Pematang Siantar, harapannya tujuannya dibuat diskusi kita seperti ini. Memang kita bisa diskusi sih di sekolah, tapi tujuan kita adalah mengaktifkan PMM kita, meningkatkan IT kita, meningkatkan rapot mutu pendidikan kita dengan cara mengaktifkan komunitas belajar kita. Jadi hari ini kegiatannya, setiap kita kegiatan webinar itu selalu terdaftar di PMM. Bapak Ibu, tetaplah semangat, apapun yang kita kerjakan pastinya itu mendapat kebaikan dari Yang Maha Kuasa. Kita harapannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ada hal yang kurang, ada yang salah penyampaian saya pribadi, atau ada yang kurang kurang memuaskan, ya mohon maaf. Seperti tadi juga yang disampaikan sama Ibu moderator, masalah sertifikat itu cobalah bergabung di grup Telegram, karena di situ nanti seperti yang saya sampaikan juga Bapak Ibu, yang jelas prioritas yang kita mengikuti sampai 3 hari berturut-turut, ya kita pasti rekap dulu daftar hadirnya dan sertifikatnya, mungkin kita tunggulah paling lama 2 hari ini Bapak Ibu. Kemudian selamat bertugaslah, tetap semangat. Mudah-mudahan kita semua berhasil. Doa kita, harapan kita kepada siswa-siswa kita menjadi yang terbaik. Amin. Mungkin itu Ibu Yul yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya baik Ibu, terima kasih. Ini Pak Supriyadi ada yang mau disampaikan 1 menit ya Pak? Saya Bu tadi kan belum paham kali mengenai kesepakatan kelas. Jadi bagaimana kita itu dilakukan di awal pelajaran atau di awal kelas atau bagaimana Ibu? Iya, boleh Bu Nur. Bu narasumber. Pak Supriyadi, telat ya Pak Supriyadi ya? Tadi ada pertanyaan juga seperti itu. Iya, saya telat Bu, makanya tadi baru bergabung, makanya saya tanyain, saya baru saya gabung, makanya saya tadi terlambat, karena kan saya ada kegiatan lagi tadi. Waktunya kan jam 14 sampai jam 16 ya Pak. Baik, saya jawab Pak Supriyadi. Kesepakatan kelas itu juga tadi ada pertanyaan Ibu Hermawati. Iya, Ibu Hermawati, Pak Supriyadi, bahwa kesepakatan kelas itu dibuat oleh guru masing-masing. Yang kalau guru masuk ke kelas, ya dia harus punya kesepakatan kelas dengan siswanya. Kalau buat kesepakatan kelas, jangan jadi beban. Itu yang membantu kita. Itu yang membantu kita untuk mendisiplinkan siswa. Tadi kan saya katakan guru nggak usah marah-marah, ingatkan aja yang kesepakatan kelas itu gitu. Nah kemudian Ibu Hermawati
katanya bahwa wali kelas sudah menempel kesepakatan kelas, sama tadi sama Ibu Ramla. Jadi guru mapel ini bagaimana kalau kami punya kesepakatan kelas? Jadi guru mapel bidang studi yang lain, Ibu Hermawati, tetap harus punya kesepakatan kelas. Walaupun wali kelas sudah menempelkan, itu kan kelas dia, kelasnya si wali kelas. Tapi guru ketika Ibu buat kesepakatan kelas, ya harus punya. Apakah kesepakatan kelasnya wali kelas dengan guru bidang studi itu kesepakatan kelasnya sama? Boleh sama, boleh tidak. Kan gitu, Bu. Kalau karakteristiknya Ibu mapel sama dengan wali kelasnya, ya sah-sah aja kalau itu sama. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa. Ibu tambahin, berarti itu menjadi karakteristiknya Ibu dengan siswa Ibu di sana. Kalau yang wali kelas tadi, ya itu kan menurut si wali teman kita yang wali kelas. Begitu dia. Itu ya Bu Herma, itu ada chat Ibu, WA Ibu tuh di situ. Jadi guru bidang studi yang lain, walaupun wali kelas sudah nempelkan kesepakatan kelas, tetap buat ya Bu Hermawati. Iya, Pak Supriyadi, kesepakatan kelas itu dibuat ketika Oke. buat nih Pak, ini kan udah di awal semester. Kita harus sudah Oke, punya iya, kelas. iya. Sebenarnya banyak sih sikap siswa kita itu yang kurang disiplin, tapi yang paling paling mengganggu Bapak lah siswanya. Kalau bisa itulah dibuat kesepakatan kelasnya. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak nanti kan lupa. Kalau kita kesepakatan kelas langsung ingat gitu. Nggak boleh terlambat. Kalau kita misalnya terlambat, kalau Pak Supri lagi nggak boleh terlambat. Gitu. absennya Iya Pak? absennya dari bagian Jadi ya baik Bapak Ibu, terkait dengan absensi, ini sudah saya bagikan ya di grup chat ya Bapak Ibu, dan bagaimana bergabung di Telegram juga sudah saya bagikan. Mungkin begitu ya Ibu narasumber. Iya. Ya, jadi terkait juga tadi dengan keteraturan suasana kelas, saya pikir tadi kita sudah bisa memahami, dan yang paling penting itu bukan hanya tahu ikut webinarnya ya kan Bapak Ibu, kemudian kita pahami tapi nggak kita terapkan gitu. Jadi alangkah baiknya apa yang sudah kita dapatkan dalam kegiatan di kelas online kita yang 3 hari ini, kita bisa aplikasikan ya Bapak Ibu, kita terapkan di kelas kita. Kemudian jika ada hal-hal yang ternyata bisa memberikan dampak positif dalam pembelajaran, tentu kita bisa berbagi nih Bapak Ibu ya, berbagi praktik baik ya, penerapan disiplin positif kah, atau bagaimana menerapkan suasana kelas kah, atau bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan tentunya kita tunggu nih Bapak Ibu praktik baiknya. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih dari 2 detik ya Bapak Ibu, sudah sesuai dengan jadwal, dan dari 3 hari kegiatan webinar, hari ini peserta yang cukup antusias ini Ibu narasumber. Jadi kalau saya lihat tadi di pendaftaran di grup di PMM, di PMM itu sudah 175 orang ya. Dan alhamdulillah, dan ternyata banyak yang antusias menunggu webinar berikutnya ini Bu, dan sudah ada dalam catatan kami selaku pengurus Kombel ya, ada beberapa kegiatan webinar nanti yang akan dilaksanakan. Bapak Ibu tunggu saja informasinya di grup kita. Demikian Bapak Ibu. Ya, dokumentasi. Baik Bapak Ibu, silakan open kamera ya Bapak Ibu. Mohon izin saya hentikan dulu presentasi. Ya, boleh Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya. Kalau di room saya yang terlihat ini tidak banyak Bapak Ibu. Sebentar. Sudah open kamera Bapak Ibu? Ya. Sudah? Nanti dalam hitungan
tetap menjaga senyumnya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Tahan ya Bapak Ibu. Oke, sudah Bapak Ibu. Terima kasih. Kasih. Ya. Jadi dengan berakhirnya sesi foto Bapak Ibu, berakhir pula kegiatan diklat online kita selama 3 hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua, baik itu dari internal SMK Negeri 3 Pematang Siantar ataupun dari Bapak Ibu guru yang hadir ya di luar instansi SMK Negeri 3 Pematang Siantar. Harapannya kita semua bisa melaksanakan ya ataupun mengoptimalkan pembelajaran kita di era kurikulum merdeka, dan tentunya yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa mengantarkan anak-anak didik kita, siswa-siswa kita dengan prestasi yang baik, dengan karakter yang baik pula. Demikian Bapak Ibu, tentu kami selaku panitia pasti ada kekurangan, kesilapan atau banyak mungkin gangguan teknis ya Bapak Ibu dalam kegiatan selama 3 hari ini. Kami mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan horas. Horas.